Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan tak henti-hentinya memberikan kepada kita semua daripada nikmat-nikmatnya, terutama sekali itu nikmat sehat wal afiat, juga nikmat taufik wal hidayahnya, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumahnya Allah guna untuk melaksanakan kewajiban kita, juga untuk daripada mencari rahmat dan ridhonya Allah, juga mencari pengampunan Allah. Kita melakukan daripada sholat subuh secara berjamaah, yang mana ini adalah perbuatan yang menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kita ingin mengatakan bahwasanya ini aku ya Allah berusaha untuk bersyukur kepadamu, berusaha untuk menunjukkan bahwasanya kami ini ingin digolongkan daripada hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Karena kita masih diberikan kesehatan, kita gunakan untuk mencari rahmat-Nya Allah, untuk mencari pengampunan Allah. Inilah sejatinya kita telah bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita mengatakan syukur itu cuma hanya diucapkan alhamdulillah, maka itu adalah bentuk kecil daripada syukurnya kita kepada Allah. Namun sejatinya adalah syukur yang sebenarnya adalah kita gunakan nikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita gunakan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sejatinya kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Dan insya Allah dengan bentuk syukur yang kita lakukan pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melanggengkan daripada nikmat-Nya. Kita harapan kita sebagai hamba Allah, Allah selalu memberikan daripada nikmat-nikmat kepada kita. Karena berkat syukurnya kita kepada Allah, insya Allah nikmat-nikmat yang lain pun akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita semua di sini adalah golongan yang dikategorikan adalah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukurnya kita juga adalah kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang sangat disayangi, sebagai umat yang sangat dicintai. Kita bersyukur yang selanjutnya adalah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setelah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah pernah kita bosan, janganlah pernah kita lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah di padang mahsyar akan memberikan syafaatnya kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan syafaat tersebut kita akan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua daripada umatnya Nabi yang akan telah mendapatkan syafaat, dan kita semua yang berada di sini dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa waktu demi waktu terus berjalan sehingga kita telah masuk ke dalam suatu bulan yang sangat mulia. Bulan pun ini adalah bulan yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang mulia, karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhur indallahi asna asara syahr fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi
minha abadan hurum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya hilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam kitab di hari Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, di antaranya adalah bulan atau 4 bulan yang mulia. Ulama mengatakan 4 bulan yang mulia ini adalah 3 bulan yang berturutan dan salah satunya adalah yang sendirian, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang sendirian ini adalah bulan Rajab. Maka ini termasuk bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dimuliakan di sini dikatakan bahkan Nabi Islam yang kita di Ashhurul Hurum. Ya. Katakan bahwasanya di permulaan Islam diharamkan saling berperang di bulan-bulan ini. Jadi di bulan ini dimuliakan karena tidak adanya perperangan di bulan ini. Namun yang menjadi permasalahan atau menjadi yang kita akan buka pada malam hari, pada pagi hari ini bukanlah masalah tidak bolehnya peperangan. Namun di sini kita akan menjelaskan daripada kemuliaan bulan Rajab. Dikatakan di sini walaupun kita telah melewatinya, karena awal daripada bulan Rajab adalah malam Jumat kemarin atau malam Sabtu kemarin. Malam Sabtu kemarin. Di malam Sabtu kemarin sudah awal daripada bulan Rajab yang telah kita lewati. Di malam tersebut adalah salah satu malam yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, "Khamsun layalin la turaddu bihinna du'a." Ada 5 malam yang mana 5 malam tersebut tidak akan tertolak di dalamnya doa. Apa saja 5 malam tersebut? Yang pertama, awwalu lailatin Rajab, malam 1 Rajab atau malam maksudnya waktu Rajab. Yang kedua, wala nisfu Sya'ban. Yang kedua adalah malam Lailatul Sya'ban atau malam 12. Ini itu Sya'ban. Malamnya itu yang kita lakukan, malamnya itu termasuk malam yang dikabulkan doanya. Yang selanjutnya adalah Lailatul Jumat, setiap malam Jumat. Nah, makanya ulama-ulama mengajarkan kita kalau setiap malam Jumat itu buatlah perbuatan-perbuatan yang baik atau kelakuan-kelakuan yang baik, acara-acara yang baik. Makanya kakek-kakek kita dan nenek kita setiap malam Jumat itu pasti melakukan yang namanya tahliil. Karena mereka tahu bahwasanya malam itu adalah malam yang sangat sakral. Malam dipenuhi dengan pengampunan doa. Subhanallah. Kata-kata kita ini mengajarkan kita sesuatu yang baik. Namun karena zaman telah berubah, banyak yang alhamdulillah kalau sekarang ini masih melestari itu setiap malam Jumat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti yang tahlil, doa. Ada lagi kalangan orang-orang itu masih maulid. Kenapa? Mereka sudah tahu faedahnya. Masya Allah, malam Jumat ini malam banyak Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Jadi jangan sia-siakan setiap malam Jumat kita lakukan perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh kakek nenek kita. Jangan kadang-kadang banyak cari dan lain hal sebagainya kita tinggalkan apa yang sudah diajarkan kakek nenek kita lakukan. Karena kita tak tahu, mungkin gara-gara kita melakukan satu kebaikan di malam Jumat itu biasanya tidak sempat terasa pun doa kita nyata dikabulkan malam tadi. Tidak tahu kapan kita dikabulkan doa, yang penting kita sudah melakukan apa yang disyaratkan Rasulullah. Malam Jumat kita melakukan satu kebaikan, banyak-banyak doa. Tidak tahu malam datang hari apa Jumat orang dikabulkan doa kita tidak tahu. Yang penting itu sudah jalankan doa. Aku jalankan apa yang dikatakan Rasulullah bahwasanya di setiap malam Jumat doa-doa dikabulkan. Itu kan harapan kita ya.
Apa itu berharap besok harinya langsung dikabul, hebatnya doa itu malam berdoa besok tidak dikabul belum tahu. Doa kita kapan dikabulkan itu tidak tahu. Namun melalui hadis ini memberikan pelajaran untuk kita, pelajaran aku. Yang penting intinya akan dikabulkan doa kita lebih cepat kabulnya waktu itu maksudnya. Ya bukan malam ini doa besok langsung kabul, bukan. Berikan pelajaran setiap malam Jumat kita melakukan doa itu, insya Allah doa kita cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Belajarnya kok 2 malam lagi, yaitu malam Idul Fitri sama malam Idul Adha. Nah ini yang akan ditinggalkan sama keluarga kita. Yang aku mantap-mantap malam Lebaran sudah nak cepat-cepat tidur. Bisa sholat Idul Fitri, jadi disuruh cepat tidur padahal salah. Gara-gara yang sunnah meninggalkan sesuatu yang baik, cepat apa tidur. Biasanya sholat Idul Fitri tinggal sholat. Jadi ini kan kadang-kadang kita dengar setiap malam Idul Fitri disuruh cepat tidur, tetap besok tinggal sholat Idul Fitri. Sayangnya kegiatan-kegiatan masih meninggal karena mendahulukan apa? Mendahulukan sholat Idul Fitri. Padahal malamnya itu yang bagus, bukan sholat Idul Fitri, bukan kita merayakan sholat Idul Fitri, bukan. Tapi gara-gara mereka itu nak lakukan sholat Idul Fitri, malamnya tidak cepat sayang padahal di malam itulah yang kita dahulukan. Ya, biar aku dikabulkan doa di malam itu, ya bukan saya Idul banyak usaha macam itu kan. Mendahulukan doa Idul Fitrinya, malam-malamnya ditinggalkan. Padahal di dalam hadis diajarkan yang paling bagus itu adalah malamnya itu kita makmurkan. Ya, dengan baca takbir, tahmid, tahlil, dibaca-bacakan. Di tengah malam pun tidak apa sebenarnya, karena di waktu malam itulah disuruh banyak-banyak doa gitu. Karena sekian juga, kadang-kadang juga berdoa sama masjid. Kalau sudah jam 9 lewat tutuplah sudah. Ada juga yang habis subuh dibuka, itu bagus. Tapi hati-hati zaman sekarang ini. Hati-hati sholat gitu ya. Bukan dibuka sampai subuh atau sholat tidak sholat zaman sekarang ini. Kira Lebaran sholat masjid terserah, yang penting dia baca Lebaran. Masalah ya. Sekarang ini hati-hati, kita juga harus kontrol. Bukan mentang-mentang malam Lebaran, begitu malam Lebaran mungkin lawan maksiat. Zaman sekarang Lebaran sama mentang-mentang Lebaran radio, kalau sudah pikiran tidak bagus, nak masjid, nak musola dengan keadaannya zaman sekarang ini. Alhamdulillah. Yang penting harapan kita pun, insya Allah di malam yang mulia, di Idul Fitri, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, itu harapan kita. Lama-lama di masjid itu bukannya di mana numpang tidak, bukan. Kita malam-malam di situ hidupkan malamnya dengan harapan insya Allah doa-doa kita di malam yang mulia itu dikabulkan sama Allah. Ini harapan kita. Jadi malam itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa-doa kita. Dan jangan lupa awal Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. 5 malam ini adalah 5 malam yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doanya. Di bahasa kita ini mingguan sama tahunan. Kalau nak mingguan di malam Jumat, dan malam Jumat semangat doa sama Allah banyak-banyak, insya Allah dikabulkan. Kalau tahunannya itu tadi Idul Fitri, Idul Adha, Rajab sama malam Minggu Sya'ban, itu tahunan kita. Jangan sampai di waktu-waktu ini nanti
kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus, alhamdulillah, malah dilalaikan. Ya, padahal itu adalah harapan kita. Karena kita kan harapan kita doa kita dikabulkan sama Allah. Ya, harapan kita sama-sama. Setiap kita doa kita dikabulkan sama Allah. Nah, inilah jalannya melalui hadis Nabi. Nabi tunjuk kita jalan. Kalau kamu nak cepat dikabulkan doa, inilah waktunya. Ya, jangan setiap hari doa pas ada waktu malam yang dikabulkan sama Allah malah kita lalai, sayang ya. Di malam Jumat kita lihat Rasulullah, nah ini malam Jumat nih, malah kita lalaikan lakukan perbuatan yang tidak bagus atau sesuatu yang tidak ada faedah kita lakukan, sayang kan. Di setiap kali waktu kita doa sama Allah, harapan kita supaya cepat dikabulkan. Tetapi ada dari Nabi Muhammad SAW jalannya malah kita tidak lakukan, sayangnya. Jadi usahakan di malam-malam ini kita gunakan supaya doa-doa kita yang selama ini kita beda sama Allah Subhanahu wa taala segera kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga diajarkan bahwasanya ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya bulan ini apa dikatakan sama ulama Rajab syahrul istighfar. Ya, Rajab ini adalah bulan istighfar, banyak-banyak beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan di setiap habis subuh dan habis sholat asar baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, karena di sini kita diajarkan sama Rasulullah SAW untuk banyak-banyak istighfar. Gunanya paman sucikan diri kita. Istighfar itu gunanya kan untuk menghapuskan dosa-dosa kita selama ini. Dari bulan Muharram sampai Jumadil akhir, ya kita kan diisi dengan hal-hal yang kadangan yang tanpa kita ketahui telah melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Kita tidak tahu yang mana kita telah melakukan maksiat, tahu kita. Apa dari mata kita, apa dari telinga kita, apa dari mulut kita, tangan kita, kaki kita tidak tahu yang mana diri kita telah melakukan maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan ini kita disuruh banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Gunanya untuk menyambut bulan yang suci. Itu loh maksudnya. Kita disuruh banyak istighfar ini untuk menyambut bulan yang suci. Tidaklah kita bertemu bulan yang suci kecuali kita tidak harus dibersihkan dulu. Contoh, kita nak sholat, bertemu dengan zat yang maha suci. Kita kan disuruh suci dulu. Itu maksudnya di sini. Disuruh suci dengan berwudu dulu. Biar kita bertemu dengan zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun bulan Ramadan. Ya, yang mana kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Ya, kita disuruh bersih dulu diri kita. Makanya kita nak dibersihkan sama Allah tadi, disuruh banyak-banyak istighfar. Ya, makanya namanya istighfar Rajab. Ya, istighfar Rajab. Yang mana kalau kita baca dari sini terlalu panjang. Ya, terlalu panjang doanya yang kita sudah melakukan sama-sama daripada istighfar Rajab. Ya, namun itulah amalan-amalan ini yang kita dengar, namun bagusnya kita lestarikan lagi. Ya, istighfar Rajab ini biasanya dibaca setelah sholat isya. Bagusnya macam itu. Ya, karena kok diajarkan kita ini Pak, kalau kita
minta diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, bagusnya itu kita beristighfar sebelum tidur. Ya, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan juga memaafkan kesalahan saudara kita. Jangan nanggung di atas kasurnya baru buat istighfar aja. Saja kok. Bapak bisa langsung lah. Ya, baca istighfar berjak. Jadi sini yang kita telah amalkan tuh yang ini biasanya ya. Apa? Istighfar dulu, terus baca wa atubu ilaih bima yaqulullah qawlan maghfiran wa fadhilan wa maghfiran. Biasanya baca yang ini. Biasanya kalau ulama itu menyarankan kita baca doa yang ini, baca astagfirullah, habisnya wa atubu ilaih wa atubu ilallah bima yaqulullah qawlan maghfiran wa fadhilan wa maghfiran. Masih panjang lagi doanya yang diajarkan sama ulama. Namun yang intinya adalah kita di sini pertama untuk supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Itu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rajab ini adalah bulanku. Bulan apa maksudnya bulan ini? Bulan untuk memperbanyak istighfar kepadaku, kata Allah. Ya, bulan untuk kau banyak-banyak kembali kepadaku. Bulan untuk kau banyak-banyak bertobat sama aku. Ini bulan Rajab itu fungsinya. Fungsinya kita disuruh balik sama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh banyak taubat, disuruh banyak istighfar. Tetapi untuk supaya kau itu jangan kotor. Kau itu jangan kotor ketika bertemu dengan bulan yang suci. Gimana? Ya, contoh macam ini, sampai contoh lagi. Waktu pas sholat Jumat, ya, baju kita ini dalam keadaan kotornya. Ya, tak pergi ke tempat yang suci, bertemu dengan yang suci, harus tak kita dengan bajunya kotor-kotor. Kalau kita pikir dengan alam manusia macam itu loh. Ya, kita nyinggung kalau pakai baju kotor-kotor tak rumah apa ya? Nyinggung, baju putih bersih kalau kita dewek yang kecil dewek rumah tak nyinggung. Tak rumah nyinggung. Ya, padahal kita nak ketemu atau nak datang ke tempat yang suci, bertemu dengan yang suci, tapi diri kita dewek kita masih kotor, rumah tak nyinggung. Tidak rumah. Nah, macam itu juga dikategorikan macam itu. Kita bertemu dengan bulan puasa, kalau diri kita masih kotor, tidak lemah. Ya, tolak macam kita ni bakal nolak. Inilah Allah Subhanahu wa taala tunjuk jalan dulu. Kita masih tunjuk jalan sama Allah. Inilah bentuk kasih sayang Allah sama kita. Allah masih tunjuk jalan kita dulu. Masih hijau panjang umur, bertemu dengan bulan Rajab lagi, Allah SWT tunjuk jalan. Nah, ini jalan kamu. Jangan kamu ketika bertemu dengan bulan aku yang suci, kamu nak dalam keadaan kotor-kotor. Nah, ini jalan kamu. Jalannya melalui hadis-hadis Nabi dan juga melalui ulama-ulama yang sudah mengarangkan doa untuk kita. Biar apa? Biar kita bacanya, biar dengan harapan ketika kita baca, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya, juga menurunkan ampunannya untuk kita, hingga setelah kita diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita. Ketika kita bertemu dengan bulan yang mulia bulan Ramadan, kita tinggal lemaknya baik. Ya, lama juga mengkategorikan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan kita untuk nanam kebaikan itu di bulan Rajab. Banyak-banyak lakukan kebaikan itu di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban itu dianjurkan kita nyiram. Dan bulan Ramadan lagi kita tinggal memetik hasil. Jangan salah. Banyak salah itu di mana? Banyak salahnya itu di Ramadan. Ya, mereka baru nanam di Ramadan. Ini yang kadang salah. Baru nanamnya di Ramadan. Hasilnya apa?
kadang ada hasil sedikit, tapi banyaknya kan hasil. Contoh baik, kalau kita dalam UKM bukan. Contoh, yang kita bisa tengok dan kita langsung ke dewek, yaitu ketika mereka baru di bulan Ramadan dan kamu berlebihan, itu biasanya habis Ramadan balik lagi mereka. Ini yang sudah terjadi. Kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya nak baik itu di bulan Ramadan baik. Hasilnya, kadang-kadang memang yang baiknya dari Ramadan itu mereka dapat hasil, kadang ada. Tapi kebanyakan tuh ketika setelah selesai Ramadan, mereka tuh balik kayak biasa. Kenapa? Mereka tak mendahulukan, mereka tidak membiasakan diri dulu sebelum Ramadan macam itu. Nah, kita tuh jangan galak sampai ketika kita habis Ramadan kita balik kayak semua, jangan. Itu kayak ada perubahan dalam diri kita. Bukan setiap habis tahun, setiap habis Ramadan masih kayak itu, kan galak kita. Makanya kita diajarkan sama ulama-ulama kita, kalau kamu nak berhasil itu biasakan diri dulu. Nah, kita biasakan diri di bulan Rajab ini, biasakan diri dengan kita jauhi maksiat, dengan kita banyak istighfar, dengan kita melakukan ibadah-ibadah. Biasakan diri di bulan Rajab ini. Jadi masa kita tuh kalau di bulan Ramadan lagi tidak kapok lagi gitu. Kalau sudah biasa, kalau di bulan Ramadan kalau kita lakukan dia kapok pak. Kabulnya itu agak susahnya terjawab kebayaan. Karena kamu lakukan dari bulan Ramadan, kamu sholat hanya banyak-banyak baru di bulan Ramadan. Baru nak habis itu sholat sunnah baru di bulan Ramadan, benar? Banyak orang kan semangat di bulan Ramadan. Karena banyak pahalanya. Ya kata Rasulullah kan di bulan Ramadan itu kalau mau melakukan sholat sunnah dia itu pahala wajib. Kalau mau melakukan kewajiban dia itu 70 kali. Namun di sini pak melakukannya. Semangatnya dapat karena ada sini kita dapat. Alhamdulillah Ustaz, kita masih bertemu bulan Ramadan, pahala banyak. Emang benar kadang pahala banyak di bulan Ramadan. Kalau melakukan sholat sunnah dia itu pahala wajib. Kalau ke sholat wajib dia itu pahala 70 kali. Memang benar. Tapi setelah Ramadan kemana orang tadi? Apa masih lakukan sholat sunnah? Apa tidak lagi? Wallahu a'lam. Kalau mereka semangat di bulan Ramadan baik. Tapi kalau kita semangat dari sekarang, beda hasilnya. Beda hasilnya. Waktu kita nih madrasah ke diri kita dulu sebelum masuk madrasah sebenarnya. Macam itu lah. Ya kalau ulama juga mengatakan bahwasanya Ramadan itu madrasah tahunan. Jadi di situ kita dilatih kesabaran, di situ kita dilatih hati kita kan Ramadan, di situ dilatih juga ibadah kita. Dikatakan madrasah tahunan. Tapi sebelum kita masuk madrasah, kita juga harus jadikan diri kita madrasah dulu. Maksudnya apa? Biasa dulu dengan kegiatan-kegiatan di madrasah. Jangan sampai ketika kita madrasah hasilnya setelah kita keluar madrasah nol. Nah ini kita tidak kalah. Contoh macam ini pak, kita ajarkan anak kita. Pas dia masuk madrasah, sebelum masuk madrasah kita ajarkan anak kita. Tidak mungkin kan setelah masuk madrasah baru kita ajar tidak kan? Kita ajarkan anak kita sebelum masuk madrasah. Oh ini nak angkot 1, oh ini nak angkot 2, oh ini nak angkot 3. Kan sebelum masuk madrasah kita ajarkan. Dan setelah mereka baru masuk madrasah, kita ajarkan dan mereka kapok. Oh ini tidak tahu, kan masih itu anak kita masih bingung karena kita tidak mengajarkan sebelum mereka masuk madrasah. Nah ini kita ambil pelajaran. Ya sebelum kita masuk madrasahnya Allah secara tahunan, kita harus paham dulu apa dia yang bakal kita siapkan untuk masuk madrasahnya Allah. Kita diajarkan sama dulu di bulan Rajab. Makanya kita diajarkan ulama juga banyak-banyak untuk puasa bulan
bulan Rajab sebelum kita bertemu dengan puasa yang sebenarnya. Ini yang pertama. Disuruh banyak istighfar. Ya, sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan yang suci, kita disucikan diri dulu. Ya. Agar apa? Agar setelah kalau kita sudah suci bertemu dengan bulan yang suci, pas keluarnya menjadi mana? Terang benderang. Ya, tidak gelap maksud kita. Ya, bukan. Maksud itu macam ini, Pak. Sebelum masuk madrasah, kita ini gelap, tidak ada cahaya. Nah, diberi cahaya dulu sama Allah di bulan Rajab ini, diberi cahaya. Paling terang berapa? Ada terang berapa? 40 watt kalau saya, terang 40 watt. Nah, bulan Ramadan itu kayak 40 watt. Ya, kayak 40 watt. Itu bulan Ramadan. Nah, kita nih dikasih dulu 5 watt. 5 watt. Ya, 5 watt tadi ketika bertemu dengan Ramadan itu nambah terang. Nambah terang. Sudah diisi dulu dengan watt-watt kita nih. Pas sudah keluar Ramadan, terang kita bagus. Beda halnya kalau mau tadi, ya, mau tadi yang kosong, ketemu Ramadan 40 watt, kaget apa itu? Gelap langsung diterangi dengan cahaya terang api itu. Pening nggak sebenarnya? Ya. Pening kan Pak? Biasanya gitu kan? Pas dulu niat, pas hidup lampu langsung terang 40 watt langsung pening kepala kita. Macam itulah kata-kata macam itu. Memang terang, tapi bikin pening. Beda halnya gelap di bawah kan ada terang. Pas ketemu dengan yang terangnya tidak pening minumnya karena sudah biasa. Nah, bahasanya macam itu. Jadi harapan kita, insya Allah di bulan Rajab yang mulia ini kita sama-sama dari sudah kemarin diawali daripada istighfar dari Jumat kemarin, maksudnya Jumat kan, dari Jumat kemarin subuh hari ya, setelah subuh baca sampai di luar waktu baca alaya juga ada asar sudah juga insyaallah baca lebih di waktu alaya. Nah, kita biasakan ya di subuh ini tadi belum, insyaallah nanti selesai kita bacakan ya Rabbi pilih warahmati masuk alaya 70 kali, jangan sampai kelewat. Biasakan dalam kita kajian habis subuh sama habis asar. Ya, bukan nanti masjidnya, bukan kita habis sholat, nah di masjidnya tidak. Ya, nah dimanapun kamu berada, ya, kalau habis subuh nih, ya ada gawean, pasti jangan baca Rabbi pilih warahmati wabarakatuh. Tidak apa-apa. Bukan habis subuh nak duduk di masjidnya, bukan. Ketika kita ada gawe, tidak bisa lama-lama di masjid, habis sholat subuh kita ada gawe. Nah, pas dia ada gawean itu kita kan berangkat pakai motor. Disitulah kita masukkan Rabbi pilih warahmati wabarakatuh. Bukan habis subuh duduk di masjidnya, tidak. Ya, yang penting jangan tinggalkan baca Rabbi pilih warahmati wabarakatuh. Sampai 70 kali, macam itu maksudnya. Ya, bukan kita dianjurkan untuk habis subuh duduk di masjid baca Rabbi pilih. Kalau bisa waktu udah kamu bagus. Tapi kita kan memang dipenuhi dengan kesibukan. Tidak semua kita ini nyantai di masjid, tidak baik. Ada waktunya gawe, habis subuh harus gawe ustaz. Nah, itu pakai waktunya. Pas nak gawe di motor tuh baca Rabbi pilih warahmati wabarakatuh sampai ke tempat gawean. Insya Allah sudah pas 70 kali. Macam itu. Kata kamu susah, zikir di tengah jalan, kata ya. Zikir pun di manapun kita berada, kita kalau ingat Allah lebih bagus. Ya. Jadi itu tadi, ya, jangan sampai hal-hal seperti ini kita lewatkan. Apalagi ini momen setahun sekali.
Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kita masih diberi waktu sama Allah, masih dipanjang umur sama Allah, gunakanlah sebaik-baiknya. Mana tahu waktu kita tidak tahu. Ya harapan kita macam itu. Ketika kita banyak istighfar di bulan ini, ya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala kesalahan kita, dan di bulan Sya'ban kita tinggal lanjutkan lagi dengan banyak-banyak salawat kepada Rasulullah. Jadi di bulan Ramadan kita tinggal apa? Kita tinggal nyantai, Masya Allah. Aku sudah banyak istighfar di bulan Rajab, aku sudah banyak salawat di bulan Sya'ban, aku di bulan Ramadan ini tak fokus. Ya makanya di bulan Ramadan kita diajar istighfar ya. Pernah kita dengar ulama mengatakan bahwa di bulan Ramadan banyak istighfar. Pernah dengar? Tidak kasih ya. Tidak diajar tuh sama ulama kita di bulan Ramadan banyak istighfar ya. Kita diajar ulama untuk apa di bulan Ramadan? Untuk banyak-banyak ibadah. Ya banyak-banyak sholat sunnah, sholat berjamaah, baca Quran, semua itu kan. Tidak disuruh banyak istighfar gitu. Itulah Masya Allah ya. Ajaran Nabi dan ajaran para ulama Masya Allah mengajarkan kita. Ya makanya tadi di bulan yang banyak istighfar, di bulan Sya'ban banyak salawat, di bulan Ramadan banyak ibadah, selesai. Ya kita pembersihan diri ditambah dengan salawat kepada Rasulullah. Maksudnya kan begini kan, dekat sama Allah, dekat sama Rasul. Yang di bulan Ramadan dua-duanya. Begitu. Ya. Di apa? Baca Quran dekat sama Allah, sholat sunnah dekat sama Rasul. Tapi sebelumnya kita sudah biasa ke diri. Sudah dekat sama Allah dengan istighfar, bulan Sya'ban sudah dekat sama Rasulullah dengan salawat. Nah, di bulan Ramadan dua-duanya kita dapat. Baca Quran dekat sama Allah, sholat sunnah dekat sama Rasulullah. Jadi kita biasakan diri. Semoga kita semua di sini mendapatkan taufik dan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, harapan kita insyaallah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita bisa bertemu dengan bulan yang sangat kita nantikan, yaitu bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.